Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Siti Nurhalija, mahasiswa D3 Keuangan Perbankan semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi akan menyampaikan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema pelaporan dan analisis kinerja dari kelompok 4. Sebelum ke pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan mencakup penyusunan dan penyajian informasi keuangan suatu entitas. Ini termasuk pelaporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Sedangkan materi mengenai periodik dapat merujuk pada pembuatan laporan keuangan secara teratur, seperti laporan keuangan bulanan, kuartal, dan tahunan. Adapun materi tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Liza Siti Nurhalija, dan rekan-rekan saya ada Enda Juwita Permatasari, Devana Marsebella, dan Sonia Solihati. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan periodik. Pelaporan keuangan periodik adalah proses penyajian informasi keuangan suatu perusahaan secara berkala, seperti per triwulan, per semester, atau per tahun. Tujuan dari pelaporan keuangan periodik ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam pelaporan keuangan periodik, terdapat beberapa konsep dasar akuntansi yang perlu diketahui. Salah satunya adalah matching atau matching konsep atau konsep pencocokan di mana beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periodik yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar pelaporan keuangan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, terdapat juga konsep harga perolehan atau cost, di mana transaksi usaha yang terjadi dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset perusahaan. Laporan keuangan yang disusun secara periodik dapat memberikan informasi mengenai kemajuan atau kemunduran usaha perusahaan. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periodik ke periodik lainnya, dapat diperoleh data akurat mengenai naik atau turunnya pendapatan dan beban. Dari perbandingan ini, perolehan dapat membuat strategi dan kebijaksanaan untuk pengembangan usaha. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi atau komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas atau pelaporan arus dana, serta catatan dan laporan lain yang merupakan bagian tak terpisah dari laporan keuangan. Dari materi pelaporan keuangan periodik memiliki beberapa poin. Yang pertama, frekuensi pelaporan. Frekuensi pelaporan mengacu pada seberapa sering laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Frekuensi pelaporan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan persyaratan yang berlaku. Beberapa jenis frekuensi pelaporan yang umum meliputi: yang pertama, pelaporan tahunan. Pelaporan tahunan adalah pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan setiap tahun. Laporan tahunan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan selama 1 tahun penuh. Biasanya, laporan tahunan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan-catatan terkait tahun yang dilaksanakan. Yang kedua, pelaporan triwulan. Pelaporan triwulan adalah pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali. Laporan ini memberikan pembaruan tentang kinerja keuangan perusahaan selama periodik tersebut atau selama periode tertentu. Pelaporan triwulan sering digunakan oleh perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dan investor. Yang ketiga, ada pelaporan semesteran. Pelaporan semesteran adalah pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan setiap 6 bulan sekali. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama setengah tahun. Pelaporan semesteran sering digunakan oleh perusahaan yang tidak wajib melaporkan secara triwulan, namun tetap ingin memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaporan bulanan. Pelaporan bulanan adalah pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan setiap bulan. Laporan ini memberikan pembaruan terkini tentang kinerja keuangan perusahaan. Pelaporan bulanan sering digunakan oleh perusahaan yang ingin memantau kinerja keuangan secara lebih terperinci dan lebih sering.
Frekuensi pelaporan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di setiap perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk melaporkan lebih sering untuk memberikan informasi yang lebih aktual kepada para pemangku kepentingan. Sementara yang lain mungkin memilih untuk melaporkan secara lebih jarang tergantung pada kompleksitas dan ukuran perusahaan. Dan yang selanjutnya ada jenis pelaporan yang dibuat. Menurut Munawir, ada beberapa keterbatasan dari laporan keuangan, antara lain yang pertama yaitu laporan keuangan yang dibuat secara periodik, pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara atau interim report, dan bukan merupakan laporan final. Dan yang kedua, laporan keuangan menunjukkan angka yang pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunan menggunakan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Oleh karena itu, angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang. Dan yang ketiga, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan dari waktu dan tanggal yang lalu, di mana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dinyatakan dengan satuan uang. Dan yang selanjutnya itu menurut Kasmir. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang biasa dikenal adalah yaitu laporan neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Nah, tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan dan biasanya pada waktu di mana buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut sebagai balance sheet. Dan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya serta laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan suatu laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki suatu perusahaan saat ini dan menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Dan yang keempat itu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu merupakan suatu laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Dan yang selanjutnya itu analisis kinerja keuangan. Ada pengertian analisis kinerja keuangan menurut Munawir yaitu metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan masing-masing pos tersebut apabila dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, di sini ada dua metode analisis yang digunakan oleh seorang analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama analisis vertikal atau statis, yaitu analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Dan yang kedua yaitu analisis horizontal atau dinamis, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode tersebut. Ada pula teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Dan yang kedua yaitu analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu dan biasanya dilakukan dari satu periode ke periode. Dan yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen, merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Dan yang selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan dana, merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Dan yang selanjutnya analisis sumber dan penggunaan kas,
yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Dan yang berikutnya itu analisis rasio. Nah, analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi. Dan yang berikutnya itu analisis kredit. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Dan yang selanjutnya itu analisis laba kotor, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari satu periode ke periode lainnya. Dan yang terakhir yaitu analisis titik pulang. Analisis titik pulang merupakan analisis di mana untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu tujuan analisis rasio keuangan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasional serta keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasikan kemampuan debitur dalam membayar utang-utangnya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada 6. Yang pertama, rasio likuiditas. Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Dan yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Adalah rasio kemampuan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Dan yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Dan yang keempat yaitu rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibayar. Yang kelima, rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Yang ketujuh, penilaian pasar adalah rasio menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai. Interpretasi dan tindak lanjut dalam konteks analisis kinerja keuangan melibatkan pemahaman mendalam terhadap informasi finansial dan pengambilan langkah-langkah berdasarkan temuan tersebut. Materi yang relevan meliputi yang pertama ada rasio keuangan. Ada pembelajaran tentang berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Ada cara menginterpretasi rasio keuangan dan memahami implikasi bisnis. Yang kedua ada laporan keuangan. Pemahaman mendalam terhadap laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ada analisis tren dan perubahan dalam laporan keuangan dari periode ke periode. Yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Teknik analisis yang mengevaluasi komponen laporan keuangan secara vertikal atau sepanjang waktu dan horizontal sepanjang entitas. Yang keempat ada indikator kinerja utama, pengenalan terhadap Key Performance Indicator atau KPIs yang relevan dan industri atau sektor tertentu. Cara mengidentifikasi dan mengukur KPIs yang paling penting untuk suatu bisnis. Ada yang kelima, tindak lanjut, strategi yang taktiknya yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis keuangan, pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan kinerja keuangan atau mengatasi masalah yang diidentifikasi. Yang keenam, pemahaman resiko dan peluang. Mengidentifikasi resiko potensial yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, mengenal peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil keuangan. Dengan pemahaman mendalam terhadap materi-materi tersebut, interpretasi yang tepat dan tindak lanjut
yang efektif dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu entitas. Berikut adalah pemaparan materi mengenai pelaporan dan analisis keuangan dari kelompok 4. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan rekan-rekan semua, dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah atau masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.